Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita terus bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang kita terus rasakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Judul renungan kita saat ini adalah tenaga atau hikmat. Raja Salomo dikenal dengan hikmat yang Tuhan beri bagi dia. Kata-kata hikmat Raja Salomo dapat memotivasi orang percaya untuk kuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pembacaan firman kita saat ini mengajarkan kita bahwa ada keadaan tertentu kita memerlukan tenaga, tapi kita juga memerlukan hikmat untuk berhasil. Manakah yang lebih baik, hikmat atau tenaga? Suatu ketika saya menggergaji sebuah kayu untuk membuat meja kecil. Dengan semangat saya menggergaji kayu tersebut. Sekian lama saya menggergaji kayu itu, saya mulai kesal karena gergaji itu sangat lama untuk maju. Maka saya terus menambah tenaga saya untuk menggergaji kayu itu. Namun tetap sama saja keadaannya. Setelah saya cek, ternyata mata gergaji itu sudah tumpul. Setelah saya mengasah mata gergaji tersebut, barulah saya dapat memotong kayu itu dengan baik, dan pekerjaan saya pun lebih cepat selesai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam menjalankan sebuah pekerjaan memerlukan pikiran dan tenaga. Sebagai contoh, ada pekerjaan yang sangat sulit karena harus membutuhkan pikiran, seperti orang yang bekerja di bagian informasi teknologi, bagian komputer, atau orang yang bekerja sebagai analis keuangan. Tentunya pekerjaan seperti ini membutuhkan lebih banyak pikiran daripada tenaga. Jadi untuk berhasil dalam bidang apapun, perlu adanya keseimbangan antara tenaga dan hikmat. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudaraku, tenaga memang diperlukan, tetapi hikmat juga tidak boleh kita lupakan. Dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan, kita juga memerlukan hikmat dari Tuhan lewat pekerjaan dan campur tangan Roh Kudus sebagai sumber hikmat kita. Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu yang harus kita lakukan, bahkan pun hal-hal yang tidak kita ketahui. Terkadang kita jumpai dalam pekerjaan kita sehari-hari, mungkin kita sudah bekerja sekuat tenaga, tapi pekerjaan kita belum menghasilkan buah yang baik. Nah, saudara-saudara, di saat-saat seperti itu kita membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk kita mencari jalan keluar, mencari solusi dalam menyelesaikan pekerjaan dan rencana kita. Jikalau kita hanya mengandalkan kekuatan tenaga kita, maka rencana kita sebagai manusia yang akan terjadi. Tetapi jika kita menggunakan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, maka rancangan Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Daniel 5 ayat 12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan
yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudara, dengan hikmat daripada Tuhan, Daniel bisa mengartikan mimpi raja. Roh Allah, pengetahuan dan akal budi menjadi kekuatan Daniel sehingga dia dapat talenta untuk menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus meminta hikmat daripada Tuhan, agar kita dapat menghasilkan karya-karya terbaik dalam pekerjaan kita masing-masing. Tuhan telah memberikan kita talenta, Tuhan telah memberikan kita karunia dalam kehidupan kita yang harus kita gunakan secara maksimal. Janganlah kita terlalu mengandalkan kekuatan kita, tenaga kita, tetapi apapun yang kita kerjakan dengan hikmat Tuhan, semuanya itu dapat memberikan hasil yang baik, hasil yang tidak mengecewakan, dapat memberikan hasil yang adil, dan akan memberikan juga hasil yang dapat menyenangkan hati Tuhan sebagai Sang Pemberi hikmat. Orang yang hanya menyelesaikan pekerjaannya dengan tenaga seperti awan yang tak berair. Artinya, saat ini kita melihat awan itu ada, tapi berapa waktu kemudian awan itu sudah menghilang. Tapi orang yang menyelesaikan pekerjaannya dengan meminta hikmat daripada Tuhan, maka dia tidak pernah goyah. Apapun yang dia kerjakan akan berhasil, dan orang-orang di sekitar dia akan merasakan hasil karyanya. Dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita terus berkarya, marilah kita seimbangkan antara hikmat dan tenaga dalam kita melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari, dan kita yakin Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, memberikan kita kekuatan, memberikan petunjuk bagi kita apa yang harus kita lewati agar kita selalu berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kadangkala kami gagal karena kami lebih banyak menggunakan atau mengandalkan tenaga kami daripada pikiran kami. Berilah hikmat bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat menghasilkan hal-hal yang terbaik, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah Tuhan berikan kami kemampuan untuk mampu mengelola talenta yang kami miliki, agar talenta tersebut dapat menjadi berkat bagi kami, bahkan pun sesama kami. Ya Tuhan, mungkin di saat ini, di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada banyak dari kami yang masih bertanya-tanya akan kemajuan usaha dan pekerjaan kami. Mungkin saat ini Bapa, pekerjaan kami belum memberikan hasil yang baik, ataupun pekerjaan kami saat ini hanya berjalan di tempat. Nah Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kami hikmat, pikiran yang baik, pikiran yang positif, agar kami dapat mencari solusi, jalan keluar terbaik, menyusun strategi usaha kami, agar usaha kami dapat maju, berkembang, dan kami dapat bertahan dalam masa sukses kami, karena kami menjalankan pekerjaan kami dengan memohon hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, menuntun kehidupan kami. Tuhan akan menguatkan kami ketika kami terjatuh. Tuhan akan memberikan kami semangat untuk terus melangkah, mencapai tujuan dan harapan kami di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami Bapa di sorga. Kami berdoa mengucap syukur, seraya kami mohon ampun akan setiap pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami,
kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.